Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa publik apresiasi Rizal Fadilah menolak melanjutkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya menyangkut pencemaran nama baiknya Jokowi? Padahal ini sepertinya kan tidak patuh kepada hukum. Padahal TPUA ini berkaitan dengan hukum juga. TPUA itu adalah kependekan dari Tim Pembela Ulama dan Akademisi. Artinya memang bersangkutan dengan hukum. Orang yang melanggar hukum ataupun yang dikriminalisasi, baik akademisi ataupun ulama, mereka membela. Mereka kelompok-kelompok ahli hukum juga. Apakah mereka tidak patuh dan tidak taat kepada hukum itu sendiri? Begitu dipanggil menolak, kemudian begitu dipanggil tidak meneruskan pemeriksaannya, menolak pemeriksaannya. Nah, kenapa publik apresiasi? Coba perhatikan, pagi-pagi sebelum diperiksa, Rizal Fadilah bersama pengacaranya konferensi pers. Apa yang dikatakan? Catat sama kawan-kawan. Ada ucapan, ada janji yang akan ditepatinya nanti. Kalau ini terjadi, ini yang akan saya perbuat nanti. Mulai dari soal awal pelaporan, sampai pada proses waktu klarifikasi, sampai kini penyidikan atau naiknya klarifikasi ke penyidikan pun itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum. Saya kira ini menjadi tabungan untuk bagi para kuasa hukum untuk terus mempermasalahkan aspek-aspek hukum ini. Kemudian dengan menggabungkan laporan-laporan yang ada di beberapa Polres kepada laporannya Joko Widodo di Polda Metro Jaya ini, sebenarnya ada satu titik temu yang harus menjadi persoalan serius kita, yaitu ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Awasi penyidik agar melakukan pemeriksaan yang manusiawi lah. Dan kami nanti akan sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan hari ini selambat-lambatnya sampai maghrib lah. Kasihan masih banyak agenda. Dan kalau memang materinya dirasa belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai dengan waktu yang bisa disepakati. Paling tidak seminggu selanjutnya. Jangan kejar target. Sylvester Matutina saja yang sudah terpidana sampai hari ini ya nggak dieksekusi. Ya ngapain dia memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi. Itu apa tujuannya kalau tidak ingin ya menebarkan teror kepada saksi seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Nah, itu yang kemudian pesan yang diterima oleh masyarakat. Ini jangan-jangan ya, memang bukan tindakan penegakan hukum dan ini makin mengkonfirmasi ada kriminalisasi dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Apa itu kriminalisasi? Ini satu peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan, yakni peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan ya intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Oleh karena itu dalam beberapa momen kita sampaikan seharusnya awalnya yang harus mengumumkan keberadaan ijazah itu adalah Joko Widodo, tapi karena sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya, maka pihak Polda Metro Jaya harus mengumumkan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada publik, ini loh, gitu kan, ijazah yang dipertanyakan itu. Tapi sampai sekarang tidak muncul juga pengumuman itu. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya nanti pada proses pemeriksaan kita sebagai pelapor, maka pihak Polda atau penyidik menunjukkan kepada kami semua ini buktinya gitu kan tentang ijazah itu. Dengan begitu kita bisa memberi jawaban-jawaban, kesaksian-kesaksian, pandangan-pandangan yang sesuai dengan kapasitas kami sebagai pelapor, sesuai dengan terlapor, sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Tapi jika nantinya memang tidak bisa ditunjukkan, itu persoalan lain. Itu yang menjadi nanti pertimbangan kami juga. Ya. Itu poin berkaitan ijazah itu harus ditunjukkan. Kalau tidak, masa disembunyikan terus-menerus. Kemarin yang menyembunyikan Joko Widodo, sekarang yang menyembunyikannya Polda Metro Jaya. Lalu siapa lagi nanti akan menyembunyikan? Saya kira ini persoalan serius bangsa. Dan begitu, ijazah Jokowi tidak diperlihatkan pada waktu dia diperiksa, dia menolak melanjutkan pemeriksaannya. Ada keterangan hanya sampai sebatas poin 2. Bersediakah menyampaikan keterangan lanjutanlah begitu? Ya kami hanya bersedia terus menerangkan jika ditunjukkan ijazah Joko Widodo yang sudah disita. Lantas kenapa publik apresiasi Rizal Fadilah ini? Pertama, kalau kita lihat siapa yang kita percayai di dunia nyata ini, itu adalah orang yang jujur, yang membuktikan ucapannya. Rizal Fadilah membuktikan ucapannya. Dia akan melakukan tindakan lain nanti katanya kan, kalau ijazah Jokowi ini tidak diperlihatkan. Karena itulah dia diperiksa, karena itulah dia dipanggil ke Polda Metro Jaya. Sementara kalau penyidik tidak memperlihatkan ijazah itu kepada dia akan menolak diperiksa. Kan itu intinya waktu dia pertama konferensi pers. Setelah dia masuk, kemudian keluar tiba-tiba, kan terkejut orang. Dan begitu ditanya, dia katakan, saya datang ke sini mematuhi hukum, diperiksa, tapi ada syaratnya.
Syaratnya apa? Syaratnya adalah diperlihatkan ijazah Jokowi yang asli itu kepada dia. Tapi ini tidak diperlihatkan oleh penyidik. Dia walk out, dia menolak meneruskan. Kenapa? Secara logika hukum kita itu harus diperlihatkan kepada Rizal Fadilah. Karena itulah dia dipanggil. Karena itulah dia dijadikan saksi sekarang. Karena itulah waktu dia harus diluangkannya untuk datang diperiksa oleh penyidik. Ini hal itu betul yang tidak diperlihatkan kepada Rizal Fadilah. Ada lagi unsur di situ, rasa keadilan. Sementara sebenarnya penegak hukum itu adalah menegakkan keadilan. Apa artinya? Penegak hukum itu menegakkan hukum dengan cara apa? Dengan cara keadilan, dengan cara tidak melanggar hukum. Apa salahnya diperlihatkan kepada Rizal Fadilah, kan? Tak ada melanggar hukum. Malahan itu sebenarnya yang disuruh dalam hukum kita, memberikan keadilan. Memberikan keadilan kepada siapa? Kepada Rizal Fadilah. Tuntutannya itu, karena itu dia diperkarakan secara singkatnya. Artinya sebagai insan yang tahu hukum di Indonesia ini, Rizal Fadilah siap dengan konsekuensi apa saja kalau dianggapnya ini benar. Itu yang diapresiasi, itu yang diberikan jempol oleh publik. Terima kasih.